pertama adalah data statistik WHO yang 2023 mengatakan bahwa lebih dari 970 juta orang mengalami masalah mental dari ringan sampai berat. Dan kemudian di Indonesia, riset dari Kemenkes tahun 2023 juga menyebutkan bahwa 1 dari 5 orang dewasa itu mengalami gejala depresi atau kecemasan. Bahkan belakangan ini angka bunuh diri bukan cuma di Indonesia tapi di beberapa negara itu meningkat tajam. Nah, artinya gini, kita setiap hari mungkin kelihatan baik-baik aja, fine-fine aja sih di depan banyak orang, tapi kalau kita sadar kembali lagi pada diri kita sendiri, kita harus mengakui bahwa oh ya, ternyata aku punya banyak beban berat, sehingga depresi dan sebagainya. What is vaksin sih sebenarnya? Kalau kita lihat sejarahnya, tahun 1796 itu cacar sapi berkembang. Diceritakan bagaimana bapak vaksinasi Edward Jenner, dia menemukan ternyata orang-orang yang hidup di peternakan sapi itu cenderung kebal dari penyakit cacar sapi. Dan akhirnya untuk membuktikan semacam hipotesisnya, apa yang dia lakukan adalah dia suntikan kepada salah satu orang yang dia kenal, James Phillips waktu itu. Jadi lepuhan dari cacarnya sapinya itu dia ambil, kemudian dilumpuhkan, kemudian dia suntikan ke orang sehat untuk justru akhirnya tubuh membangun antibodi dan kemudian bisa melawan virus dari penyakit itu. Saya merasa bahwa ini pun sebenarnya berlaku dengan pikiran dan perasaan-perasaan kita. Jadi virus-virus pikiran, perasaan yang mengganggu buat kita, ketakutan inilah, ketakutan itulah, nggak berani produktif lah, nggak berani untuk mengambil keputusan apapun, atau ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu kadang-kadang nular. Dan senang banget ketika orang lain ikut khawatir dan ikut cemas gara-gara apa yang dia pikirkan. Itu juga perlu dikelola, di-manage, dijinakkan. Aku merasa bahwa orang-orang seperti itu butuh vaksin EQ supaya pada saat ketika dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jadi dia nggak terkena gangguan mental. Vaksin itu sebenarnya bisa datang dari diri kita sendiri kok, dengan cara menjinakkan emosi kita dan mental-mental negatif dalam diri kita. Jadi adalah yang jadi motivator terbesar buat diri Anda sendiri. Ini ada satu contoh kisah menarik, namanya Norman Cousins, kena satu penyakit yang langka, 1 dari 500 orang menderita penyakit itu. Terus ketika dokter memutuskan bahwa dia cuma punya waktu 6 bulan untuk hidup, akhirnya dia memutuskan untuk nonton, untuk melihat hal-hal yang pokoknya menyenangkan dan lucu. Dan dengan cara seperti itu dia percaya itu akan membangun imun dalam tubuhnya. Dan nyatanya luar biasa, dia masih melanjutkan hidupnya sampai 20 tahun kemudian. The other things, apa yang bisa kita lakukan? Of course lah, orang lain juga bisa berpengaruh. Bergaul sama orang-orang yang menguatkan buat kita. Kita bisa mendapatkan pengaruh-pengaruh positif dan akhirnya kemudian bisa mempengaruhi diri kita. Sumber lainnya adalah berbagai resource dan sumber yang positif. Kita harus cukup rendah hati untuk mengakui kita punya keterbatasan dengan informasi dan pengetahuan kita. Tapi kita bisa mengakses begitu banyak sumber informasi yang kemudian kita jadi belajar, terbuka pikiran, nambah wawasan. Bicara tentang vaksin, jadi di Global Public School di Amerika itu ada satu istilah pengajaran tentang karakter. Ada satu tips sebenarnya clean. C itu bicara mengenai communicate your pain. Jadi pada saat ketika kita mengkomunikasikan, kadang dapat perspektif yang lain. L, learn to label the emotion. Kalau di dalam kecerdasan emosional namanya emotional literacy. Jadi kita bisa melabel emosi, aku lagi sedih, aku lagi kecewa. Karena gini, hasil penelitian selalu mengatakan bahwa pada saat ketika kita mampu melabel emosi, kemampuan kita untuk memanage itu jauh lebih baik. Dan kemudian, explain the event. Jadi ini bicara mengenai kita menjelaskan, kita memaknai apa yang terjadi. Karena kan pikiran akan mempengaruhi emosi kita, perasaan kita. Berikutnya adalah alternative way to express. Jadi dalam satu situasi sebenarnya kita punya banyak cara untuk merespon, tergantung tujuanku apa. Dan aku bisa memilih sesuatu yang terbaik, yang tidak melukai, dan bisa happy dan tidak menghabiskan energi aku terlalu banyak. Dan kemudian terakhir N, never say never again. Artinya gini, kadang-kadang kan kita jatuh, gagal, salah. Ya udah, itu semua adalah bagian dari pembelajaran kehidupan kita. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Dan kita bicara tentang pendewasaan bukan bicara usia loh. Dan itu bisa saja kita usia tua tapi tetap bikin kesalahan. Ya udah, itu bagian dari pembelajaran kita juga.